Mungkin hosting kamu saat ini gak memadai ya, atau lambat dan gak bisa diandalkan, atau mungkin gak nawarin fitur yang kamu butuhin, atau mungkin kamu menemukan opsi yang lebih baik kayak web hostmos dan kamu siap beralih atau apapun itu alasannya. Dan aku di sini bakal membimbing kamu melalui seluruh proses langkah demi langkahnya ya. Jadi kalau kamu ada di sini, kemungkinan besar kamu lagi nyari untuk migrasiin website kamu ke penyedia hosting baru kan. Sekarang aku tahu apa yang mungkin kamu pikirkan, yaitu migrasiin website. Migrasiin website tuh terdengar rumit kan, tapi percayalah guys, itu lebih mudah daripada yang kamu pikirin loh, terutama kalau kamu itu ngikutin langkah-langkah yang tepat dan menggunakan alat yang aku tunjukin. Mau kamu itu seorang pemula total atau kamu itu pertama coba hosting web sebelumnya, maka tutorial ini bakal ngebimbing kamu melalui proses dengan cara yang sederhana, cepat dan tanpa bikin stres ya teman-teman. Jadi ambil aja kopi, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita selami semua yang perlu kamu ketahui tentang migrasiin website kamu ke web hostmos. Persiapan untuk migrasiin sekarang sebelum kamu itu bahkan berpikir untuk pindahin website kamu ya. Mari kita bicarakan tentang persiapannya. Ya kamu tahu ya guys, migrasi itu bukan hanya tentang mengklik beberapa tombol, karena ini tentang mastiin bahwa semuanya udah siap ya, agar kamu itu nggak mengalami masalah di kemudian hari. Hal pertama yang perlu dilakukan tuh adalah kamu itu perlu memilih penyedia hosting baru kamu. Dan dalam tutorial ini kita itu bakal menggunakan web hostmos ya, yang merupakan pilihan yang bagus buat kecepatan, keandalan, dan keamanan. Jadi kalau kamu itu udah daftar untuk aku dengan mereka, maka kamu itu udah memulai dengan baik ya. Kalau enggak jangan khawatir guys, itu hanya butuhin berapa menit aja buat ngaturnya, dan kamu itu bisa langsung mulai dengan mengklik link di bawah di deskripsi ya. Sekarang setelah kamu itu ngatur hosting kamu, saatnya untuk mempersiapkan website kamu ya untuk pindah. Ini berarti mencadangkan semua data kamu. Anggap aja ini kayak sebagai bikin jaringan pengaman gitulah. Kalau misal ada sesuatu yang salah selama migrasi, kamu itu akan memiliki salinan lengkap website kamu ya guys, yang bisa kamu simpan kapan aja. Dan akhirnya jangan lupa untuk periksa pengaturan nama domain kamu juga ya. Kalau nama domain kamu itu saat ini terhubung ke host lama kamu perlu memperbarui server nama untuk mengarah ke web hostmos. Tapi jangan khawatir guys, kali ini aku akan membahas itu ya secara rinci. Langkah pertama adalah cadangin aja website kamu, dan mari kita bahas langkah yang paling penting dalam proses migrasi, yaitu mencadangkan website kamu saat ini. Ya di sini saat ini kita membuat salinan semua file website kamu ya, termasuk database, tema, plugin, gambar, semuanya lah pokoknya. Ini tuh kayak mengemas semua barangmu guys sebelum pindah ke rumah baru ya. Dan sekarang ada beberapa alat berbeda yang bisa kamu gunakan untuk ini, tergantung pada ukuran website kamu dan preferensi pribadi kamu. Salah satu opsi populer adalah plugin untuk WordPress ya, yang disebut WP Vivid. Ini gratis dan gampang dipakai guys, dan ini tuh perfect banget buat website kecil hingga menengah. Dan sekarang setelah kamu itu menginstalnya dan mengaktifkannya, kamu akan melihat tombol cadangkan sekarang di dashboard plugin ya. Terus klik aja itu ya, dan juga WP Vivid tuh akan membuat cadangan lengkap untuk website kamu. Setelah selesai, download aja file cadangan ke komputer kamu ya. Itu gampang banget guys. Sekarang kalau website kamu itu lebih besar, katakanlah ya lebih dari 300 MB gitu, maka WordPress Vivid itu mungkin bukan pilihan terbaik ya teman-teman. Dalam hal ini aku rekomendasiin pakai All-in-One WP Migration ya guys, karena plugin ini fantastis. Karena itu mungkinin kamu mengekspor seluruh website kamu termasuk file besar. Tapi ingat ya, bahwa versi gratisnya memiliki batas ukuran. Jadi kalau misalkan website kamu itu benar-benar ya misalkan berGB-GB lah gitu kan, kamu itu mungkin perlu versi modifikasi dari pluginnya ya, dan nanti pakai Updrive aja. Dimana plugin ini sangat bagus ya buat orang-orang yang pengen proses cadangan yang lebih rinci. Ini mungkinin kamu buat download bagian individu dari website kamu kayak database, tema, dan unggahannya, sehingga kamu itu punya kontrol penuh atas apa yang kamu simpen guys. Ini sedikit lebih praktis ya, tapi tetap sangat ramah pemula kok. Apapun alat yang kamu pilih, kuncinya ya di sini guys, yaitu mengunduh file cadangan kamu ke komputer kamu. Jangan hanya meninggalkannya di akun hosting lama kamu ya, karena setelah kamu itu membatalkan akun ini, file-file tersebut tuh bisa hilang selamanya. Langkah kedua adalah transfer nama domain kamu guys. Jadi sekarang setelah kamu itu mencadangkan website kamu, saatnya untuk fokus pada nama domain kamu ya. Nama domain kamu tuh kayak ya alamat website kamu lah di internet yang saat ini itu tuh mengarah ke penyedia hosting lama kamu guys. Dimana kita perlu memperbaruinya guys agar mengarah ke web hostmos ya sebagai gantinya. Jadi sekarang tuh langkah pertamanya adalah kita bisa buka kunci domain kamu di sini. Ini adalah fitur keamanan yang mencegah domain kamu dari pemindahan tanpa izin ya. Nah, untuk melakukan ini, masuk aja ke akun hosting kamu saat ini guys, dan navigasiin ke bagian domain, temukan aja domain yang ingin kamu transfer dan cari opsi untuk membuka kunci domainnya. Terus klik itu dan domain kamu itu akan siap untuk dipindahkan ya. Selanjutnya kamu itu akan membutuhkan sesuatu yang disebut sebagai kode otorisasi ya. Ini seperti kata sandi gitu untuk mentransfer domain kamu, dimana penyedia hosting kamu saat ini tuh harus memberikan kode ini guys. Setelah kamu itu membuka kunci domain kamu, catat atau simpan di tempat yang aman ya. Kamu itu akan membutuhkannya saat kamu itu mengatur domain kamu di web hostmos guys. Setelah kamu itu mendapatkan kode otorisasi kamu, masuk aja ke register domain kamu ya. Ini mungkin sama dengan penyedia hosting kamu atau bisa jadi layanan terpisah guys, kayak GoDaddy atau Namecheap gitu. Pergi aja pengaturan server nama untuk domain kamu dan ganti aja server nama lama dengan yang disediakan oleh web hostmos. Simpan perubahannya dan kayaknya itu aja ya. Domain kamu sekarang dalam perjalanan untuk sepenuhnya terhubung dengan penyedia hosting baru kamu. Sekarang inget ya guys bahwa ini bisa makan waktu hingga 48 jam ya untuk perubahan ini berlaku. Ini disebut sebagai propagasi DNS dan sepenuhnya normal kok. Sementara itu kamu ini bisa mulai mengatur lingkungan hosting baru kamu, di mana langkah ketiga itu memulihkan situs web kamu di web hostmos ya. Sekarang
Sekarang datang aja ke bagian yang menarik guys, memulihkan situs kamu ke penyedia hosting baru kamu, dimana ini adalah saat semua persiapan dan cadangannya terbayarkan ya. Sekarang kalau kamu itu pakai WP Vivid untuk mencadangkan website kamu itu perlu menginstal plugin lagi di instalasi WordPress baru kamu guys. Setelah terinstall, pergi aja ke dashboard plugin ya dan unggah file cadangan yang kamu unduh sebelumnya, maka WP Vivid itu bakal ngurus sisanya dan memulihkan website kamu ya guys, persis seperti di host lama kamu. Bagi mereka yang pakai all-in-one web migration, itu prosesnya mirip sih. Install plugin di website WordPress baru kamu, kemudian pergi aja ke bagian impor ya dan unggah aja file cadangan kamu di situ. Kalau website kamu itu gede dan kamu itu pakai versi modifikasi dari plugin, pastiin kamu itu ngikutin langkah-langkah untuk meningkatkan batas ukuran filenya ya. Nah, setelah unggahan itu selesai, klik pulihkan ya, dan website kamu itu bakal kembali berfungsi. Dan kalau kamu itu menggunakan updraft, maka perlu mengunggah setiap file cadangan satu persatu guys. Ini mungkin makan waktu sedikit lebih lama ya, tapi bakal ngasih kamu lebih banyak kontrol loh atas apa yang dipulihkan. Sekarang setelah semua file itu diunggah, klik aja pulihkan dan updraft akan menyusun kembali website kamu. Nggak peduli metode mana yang kamu pilih, luangkan aja waktu untuk menguji website kamu ya teman-teman. Setelah pemulihan, klik melalui halaman-halaman kamu, periksa aja gambar kamu dan pastikan semuanya berfungsi seperti yang diharapkan ya. Kalau kamu itu menemukan masalah, jangan panik guys. Kebanyakan masalah tuh dapat diperbaiki dengan menyimpan ulang permalings kamu atau mengunggah ulang file tertentu. Jadi, apakah kamu siap untuk beralih ke hosting WebHostMost? Nah, WebHostMost tuh siap membantu kamu ya. Kalau kamu itu telah memikirkan untuk migrasiin website kamu, tetapi kamu itu nggak mau kehilangan uang pada plan hosting kamu saat ini, maka WebHostMost itu siap membantu kamu guys. Khususnya untuk audiens kami yang nonton video ini loh. Mereka itu menawarkan untuk mengompensasi kamu untuk waktu yang tersisa di plan hosting kamu yang ada, sehingga kamu itu nggak perlu menunggu untuk pindahin website kamu ke penyedia yang lainnya ya. Karena ya ini lebih baik, lebih cepat, atau lebih dapat diandalkan. Kalian bisa cukup ikuti video ini guys, langkah demi langkahnya melalui proses migrasinya yang bakal membuatnya cepat dan gak repot ya. Sekarang kalau kamu itu mengalami masalah, WebHostMost juga punya tim dukungan ahli 7x24 jam loh, yang siap nanganin migrasi buat kamu, yang sepertinya gratis, gak ada risiko, dan gak ada waktu henti, dan gak ada alasan untuk gak terjebak dengan penyedia hosting yang gak kamu sukai. Jadi mulailah hari ini ya, dan nikmati aja hosting gratis untuk waktu yang tersisa di plan kamu saat ini. Kalian bisa klaim hosting gratis kamu dengan mengklik link yang ada di bawah di deskripsi. Langkah keempat, pemeriksaan akhir dan pembersihan. Sekarang kamu itu hampir selesai ya, tetapi sebelum kamu itu menyelesaikannya, ada beberapa langkah akhir untuk mastiin bahwa migrasi kamu itu 100% berhasil ya. Pertama, pergi aja ke pengaturan permalingnya ya di dashboard WordPress kamu dan klik aja simpan perubahan. Ini mungkin tampak nggak perlu guys, tetapi ini ngebantu memperbaiki link yang rusak atau masalah pengalihan yang dapat muncul setelah migrasi. Selanjutnya, uji website kamu di berbagai perangkat dan browser yang berbeda ya. Buka aja di ponsel kamu, tablet, dan juga laptop untuk mastiin tampilannya itu bagus ya di mana aja. Kalau kamu itu masih melihat versi lama dari website kamu, cobalah bersihin cache browser kamu atau pakai mode incognito ya. Dan akhirnya bersihkan aja plugin dan file yang tersisa. Kalau kamu itu pakai plugin cadangan kayak all-in-one web migration, kamu itu bisa nonaktifin dan juga menghapusnya setelah migrasi selesai kok. Ini bakal membantu menjaga website kamu berjalan lancar dan ngosongin ruang server. Kayaknya itu aja ya. Maka kamu itu berhasil migrasiin website kamu ke WebHostMost, dan aku harap tutorial ini telah nunjukin betapa mudahnya mindahin website kamu ke penyedia hosting baru. Tentu ada beberapa langkah yang terlibat ya, tetapi selama kamu itu mengikuti panduan ini, kamu akan memiliki website kamu berjalan lagi dalam waktu singkat. Kalau kamu itu ingin mulai dengan WebHostMost, kamu bakal nemuin linknya di bawah di deskripsi. Oh ya, itu adalah link afiliasi guys, yang berarti kami itu bakal dapat komisi kecil kalau kami menggunakannya tanpa biaya tambahan buat kamu. Komisi ini sangat membantu mendukung channel ini dan mungkinin kami untuk terus membuat konten gratis kayak gini ya. Jadi kalau kamu itu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih banyak sebelumnya guys. Kalau kami itu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan aja tombol notifikasinya ya, agar kami itu nggak ketinggalan video lainnya. Nah, di channel ini kami itu bikin video tentang cara bikin website, menjelajahi berbagai pembuat website, membahas nama domain, dan banyak lagi pokoknya. Jadi pastiin untuk berlangganan ya. Selain itu, terima kasih telah menonton. Kami akan ketemu kamu di video berikutnya.